Saudara pemirsa, jumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Kali ini topiknya adalah mengenai penyintas atau survivor atau orang yang bisa mengatasi keadaannya. Viktor Frankl yang bisa keluar dari kamp konsentrasi Jerman berkata, ketika kita tidak mampu lagi mengubah keadaan kita, maka kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih arti kata penyintas? Saya sendiri juga asing dengan istilah ini. Saya membacanya di sebuah ruang psikologi sebuah harian. Penyintas itu katanya berarti survivor. Artinya orang yang dapat bertahan dalam keadaan yang buruk sekalipun dan berhasil keluar dari keadaan tersebut. Jika Anda merasa menjadi korban dari suatu keadaan di luar kekuasaan Anda, coba apa yang Anda akan lakukan? Mungkin Anda disiksa seseorang yang lebih berkuasa dari Anda, sehingga Anda akhirnya menjadi korban dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam dunia modern ini, disiksa bukan berarti secara fisik, tapi dapat juga secara mental yang jauh lebih berat dari siksaan fisik. Mungkin kita dibully seseorang yang banyak terjadi saat ini, di mana kita tidak bisa mengadu kepada siapa-siapa, karena biasanya orang yang dibully akan diancam kalau berani mengadu. Atau kita dipenjarakan, namun kita tidak bersalah, tapi kita tidak mampu membela diri. Beberapa contoh ini adalah beberapa keadaan yang dapat menekan jiwa kita dan membuat kita mengalami guncangan jiwa. Keadaan ini bisa menggores luka di dalam hati kita dan tidak mudah untuk dihapus dari kehidupan kita. Bahkan biasanya akan timbul rencana dari orang yang ditekan untuk membalasnya. Saudara pemirsa, itulah keadaan orang yang ditekan dan harus keluar menjadi penyintas. Kalau dia berhasil, ia dapat menjadi liar. Akar kepahitan yang sudah tertanam ini biasanya sulit untuk dicabut. Makanya bisa saja berakhir dengan pembunuhan, seperti yang terjadi dengan ditemukannya mayat seorang nenek yang dimutilasi di koper belum lama ini. Tersangka adalah pemijat refleksologinya yang mendapat tekanan dari sang nenek. Pada saat tidak ada jalan keluar, ia melakukan pembalasan dengan membunuh, memutilasi, dan membuangnya ke sungai. Viktor Frankl, seorang kelahiran Austria yang dapat menyintas dari kekejaman Nazi, ia banyak menulis buku kisah penyintasan semacam ini. Setelah 3 tahun keluar dari kamp konsentrasi Jerman yang kejam, ia menulis buku "Katakanlah Ya kepada Hidup Ini". Walaupun banyak hal terjadi menekan kita, berpikirlah selalu positif, itu katanya. Walaupun kita mengalami tekanan kejiwaan yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris, bukunya berjudul Man's Search for Meaning tahun 1959 yang menjadi sangat terkenal. Dalam buku ini ia menggambarkan hidup sebagai orang biasa di sebuah kamp konsentrasi ditinjau dari ilmu psikiatri. Setelah menjalani penderitaan di kamp ini, ia berkesimpulan bahwa walaupun kita mengalami situasi yang tidak masuk akal, sangat sakit, dan tidak diperlakukan sebagai manusia, hidup ini tetap berarti. Jadi suatu penderitaan pun memiliki sebuah arti. Kesimpulan ini menjadi basis ilmu logoterapi, artinya ilmu saraf dan psikiatri dan existential analysis atau analisa mengenai keberadaan manusia yang dikembangkan Viktor sendiri. Ia berkata, kalau ada sedikit cahaya di dalam kehidupan ini, maka ia harus tetap menyala. Contoh adalah ketika Viktor di tengah kegelapan, udara yang dingin, kaki yang terluka dengan ancaman senjata dari Nazi, ia masih dapat mengingat istrinya yang berada di kamp yang lain. Kondisi ini yang mendorong diri sendiri untuk bertahan, bahwa kalau ia masih dapat mengingat keluarganya, maka masih ada dorongan untuk bertahan hidup. Viktor Frankl setelah keluar dari kamp konsentrasi berkesimpulan bahwa untuk pertama kali ia merasakan bahwa kasih adalah suatu hal yang tertinggi
dan suatu impian tertinggi yang manusia sangat inginkan dalam hidup ini. Frankl berkata, "Kini aku mengerti mengapa kasih didengungkan dalam berbagai sajak, nyanyian, atau cerita. Bahwa keselamatan manusia dapat terjadi hanya melalui kasih dan di dalam kasih. Saya mengerti bila seorang sudah tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini, namun dia tetap dapat merasakan suatu kebahagiaan, walau hanya untuk sekejap, pada waktu ia memikirkan orang yang dikasihinya." Apakah saudara juga mengalaminya? Begitu. Ketika manusia begitu menderita, merasa tidak berharga dalam penderitaannya, manusia tetap dapat merenungkan suatu cinta kasih pada orang yang dikasihinya yang dapat memuaskan dirinya. Untuk pertama kalinya, Viktor Frankl baru mengerti perkataan, malaikat yang hilang terus-menerus merenungkan suatu kemuliaan yang abadi. Ya, ia yang memiliki kasih terbesar telah berkorban untuk umat manusia yang mau menerima kasihnya. Nah, saudara pemirsa, beberapa tips yang dapat saya berikan. Yang pertama, luka itu dapat disembuhkan. Seberapa dalam kita ditekan dalam kehidupan, seberapa dalamnya atau menganganya luka yang kita derita, bahkan mungkin luka yang tidak dapat disembuhkan. Ingat, kita tetap berharga di mata Tuhan. Ia dapat menutup luka itu kalau kita menyerahkannya. Oleh karena itulah yang membuat kita terus berjuang, bergumul untuk keluar dari kondisi buruk kita. Kita akan berhasil menjadi penyintas, saudara, kalau kasih meliputi hati kita yang dapat membebaskan rasa dendam atau tekanan yang kita derita, seperti yang dilakukan almarhum Nelson Mandela yang meninggal tanggal 6 Desember 2013 pada musuh-musuhnya yang ia ampuni, saudara. Yang kedua, jauhi lingkungan yang menekan. Kalau dapat, sebaiknya kita menjauhi lingkungan yang membuat kita tertindas, seperti bullying, penyiksaan mental akibat kemiskinan, kebodohan yang berada di luar kekuasaan kita. Ada daerah hidup ini yang masih mengenal kasih sayang. Masih ada manusia yang mempunyai kasih sayang di tengah ketidakpedulian dunia ini. Kalau kita tidak dapat keluar dari tekanan itu, berjuanglah mengatasinya. Ubahlah diri kita dan berdoalah pada Tuhan agar kita dapat menemukan pelabuhan yang tenang dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara pemirsa, adalah datang kepada Sang Penolong. Datanglah kepada Sang Penolong bukan merupakan upaya kita yang terakhir, melainkan harus merupakan upaya yang pertama. Saudara, seberapa menekannya hidup ini, selalu ada tangan yang menanti mengangkat kita dari tekanan itu. Ulurkanlah tangan kita, walaupun sudah berat untuk diangkat, angkatlah, karena pertolongan itu akan datang bagi orang yang memintanya. Itulah suatu janji yang kekal. Nah, saudara pemirsa, kalau Anda saat ini merasa sangat tertekan, tidak berharga, ingin mengakhiri hidup ini, bahkan bertindak dengan mau berubah, memikirkan secuil kasih sayang yang masih tersedia, agar dapat menjadi penyintas atau survivor, doa kami menyertai Anda. Viktor Frankl akhirnya berkata, segala sesuatu dapat diambil dari manusia, namun ada hal yang merupakan langkah terakhir dari kebebasan manusia, yaitu memiliki suatu sikap dalam kondisi apapun untuk memilih jalan keluar sendiri.